salah satu sikas biru Afrika dengan pertumbuhan tercepat dan sangat tahan terhadap kondisi basah ya teman-teman. Jadi ini sangat bagus ya untuk pemula yang Hai, how are you my friend? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku akan berbagi kebahagiaan ya, dan berbagi pengalaman aku dalam mengoleksi dan menanam tanaman Encephalartos atau sikas ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya, dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Yuk kita lihat tanaman. Jadi untuk yang pertama yang aku punya yaitu Encephalartos nubimontanus ya teman-teman. Untuk tanamannya seperti ini. Sebenarnya ini warnanya kebiru-biruan ya. Sekilas tentang tanaman Encephalartos nubimontanus ya teman-teman. Jadi Encephalartos nubimontanus atau robusta ya, merupakan bentuk atau varietas yang lebih kokoh dari spesies sikas biru asal Limpopo, Afrika Selatan ya. Dikenal karena batangnya yang lebih tebal dan daun keabu-abuan atau kebiruan ya, yang melengkung elegan. Varietas ini merupakan tanaman hias yang sangat menarik ya. Salah satu sikas biru Afrika dengan pertumbuhan tercepat dan sangat tahan terhadap kondisi basah ya teman-teman. Jadi ini sangat bagus ya untuk pemula yang maksudnya untuk pemula ya, karena tanaman Encephalartos itu kan merupakan tanaman yang agak sulit ya, gampang-gampang susah ya, alias agak sulit juga, karena diharuskan kondisinya itu harus jangan sampai ada yang mengendap ya kalau kalian menggunakan pot. Jadi harus benar-benar porus ya untuk media tanamnya jika kalian menggunakan pot. Kalau saya pribadi, saya tanam langsung di tanah ya. Nah, kalian bisa lihat ini, yang tua-tua harusnya sudah dibuang, tapi aku belum sempet ya. Kalau tanaman aku belum terlalu besar teman-teman. Kalian masih lihat tuh codeknya masih kecil ya. Untuk codeknya masih terlihat sangat kecil. Ini koleksi tanaman Encephalartos aku yang pertama ya. Untuk Encephalartos aku yang berikutnya yaitu Encephalartos sclavoi ya teman-teman. Ini dia tanamannya. Tapi dulu aku waktu menanamnya terlalu dalam ya. Terlalu ke dalam. Nah, kalian bisa lihat tuh codeknya tertutup tanah ya. Untuk Encephalartos sclavoi ya, nama umum sikas sclavoi, merupakan sikas yang terancam punah ya dalam famili Zamiaceae. Ia merupakan tumbuhan endemik di pegunungan Uluguru, Tanzania. Dengan populasinya hanya sekitar 50 tanaman dewasa ya. Karena telah ada selama jutaan tahun, ia sering disebut sebagai fosil hidup ya teman-teman. Jadi untuk membedakannya daunnya itu beda ya. Kalau ini daunnya keras ya, kalau yang tadi yang nubimontanus itu daunnya agak lembut. Dipegang itu enggak keras seperti ini ya. Kalau ini keras banget dan durinya juga terbilang cukup tajam. Ini dalam perawatan aku udah sekitar beberapa tahun ya. Saya lupa. Mungkin ada 3 tahunan ya. Nah,
Kalau tempat aku ini kurang panas ya, jadi warna daunnya itu kurang biru. Jadi ini lebih kuat hijaunya ya, lebih kuat warna hijaunya. Karena tempatnya kurang panas, kurang cahayanya. Ini koleksi Encephalartos aku yang kedua ya, setelah Nubimontanus tadi. Itu sering saya potong ya daunnya. Ini kemarin saya sisakan, belum ada yang tumbuh tunas baru lagi ya. Oke, kita lanjut untuk yang berikut. Untuk koleksi sikas aku yang berikutnya yaitu ini teman-teman. Encephalartos ferox ya. Jadi Encephalartos ferox merupakan tumbuhan yang sangat mencolok ya, yang tumbuh di semak-semak pesisir dari KwaZulu Natal bagian utara, membentang dari Teluk Swadona hingga Teluk Kosi dan kemudian lebih jauh ke utara sepanjang garis pantai Mozambik hingga Vilankulos ya. Encephalartos ferox merupakan anggota famili Zamiaceae ya. Adalah sikas kecil dengan batang bawah tanah selebar 35 cm. Namanya berasal dari kata Latin yaitu Feroxiaus. Jadi ini dia yang saya punya ya. Walaupun tempat aku kurang panas, panasnya kurang ya kalau untuk tanaman sikas ini. Yang bagus itu di tempat yang benar-benar full sinar matahari. Alias 12 jam hampir ya, hampir 12 jam itu lebih bagus. Ini tempat aku pencahayaannya kurang. Jadi seperti ini penampakannya ya. Ini daunnya keras seperti plastik. Dan durinya juga terbilang cukup tajam untuk durinya. Untuk durinya terbilang cukup tajam ya. Sama seperti yang lainnya, untuk tanaman sikas ferox ini memerlukan media yang benar-benar porus ya. Jadi untuk kalian yang menggunakan pot, medianya harus benar-benar porus. Jangan sampai ada yang mengendap ya. Kalau yang tahan basah itu tadi yang Nubimontanus. Kemudian untuk koleksi aku selanjutnya ada di depan ya teman-teman. Untuk yang berikutnya koleksi Encephalartos atau sikas aku ya, yaitu sikas Dion. Seperti ini ya tanamannya. Nah, untuk tanaman ini unik ya, sangat unik ya, berbeda dari yang lain. Untuk tanaman ini terkesan rapi ya, daunnya meliuk-liuk. Nah, ini yang daun mudanya. Daun mudanya. Sekilas tentang tanaman sikas Dion ya. Sikas Dion atau Dion edul sering disebut sebagai sikas Dion ya, atau cenut Dion. Sikas Dion adalah tanaman purba yang sering sejenis pakis haji ya, yang berasal dari Meksiko. Tanaman ini sangat populer di kalangan kolektor tanaman hias ya, karena bentuknya yang simetris, bertekstur kaku, dan memberikan kesan eksotis yang mewah. Jadi seperti itu ya yang saya tahu tentang tanaman sikas Dion. Untuk tempat aku udah dalam merawatan aku sekitar beberapa tahun yang lalu ya, saya lupa. Nah kalian bisa lihat ini besarnya codek, lumayan udah besar ya. Ini harusnya udah ditimbun lagi dengan media tanam, tapi belum saya lakukan. Belum sempat bikin media tanam baru ya. Dan ini kalian bisa lihat anakannya. Sebenarnya ini udah bisa dipisah ya. Kalau ininya dibongkar nanti bisa dipisah.
Dan ini harusnya udah diisi atau ditambah media baru ya. Uniknya tanaman ini, tanamannya terlihat sangat rapi ya. Daunnya runcing, lurus seperti ini. Nah, ini runcing ya, bagian ininya runcing, agak tajam. Ini Sikasdion yang muda. Warnanya kebiru-biruan ya, apalagi kalau full sinar matahari. Ini pencahayaannya sama aja, tempat aku kurang terang ya teman-teman. Tapi ini udah cukup lumayan dan sangat bagus. Untuk koleksi aku yang berikutnya kita geser ya. Untuk koleksi aku yang berikutnya yaitu sikas biru. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Ini yang disebut dengan nama sikas biru ya. Jadi sikas biru, sekilas ya tentang sikas biru. Sikas biru atau sering disebut dengan nama blue sikas ya, merupakan primadona di dunia tanaman hias karena warnanya yang unik dan penampilan yang sangat patung ya atau arsitektural. Warna biru metalik atau abu-abu keperakan pada daunnya sebenarnya adalah merupakan lapisan lilin alami yang berfungsi melindungi tanaman dari penguapan dan juga sinar matahari yang menyengat ya. Jadi untuk sikas birunya yang saya punya seperti ini ya. Aduh, ini ada yang tumbuh. Kebetulan ini lagi tumbuh, kemarin habis saya gunduli ya dulu. Dan ini efek dimakan belalang, daunnya dimakan belalang. Jadinya kurang bagus ya atau kurang cantik. Alhamdulillah ini bisa tumbuh ya. Nah, kalau ini warnanya udah agak abu-abuan ya atau kebiru-biruan. Tapi untuk tanamannya belum terlalu besar ya. Tanamannya belum terlalu besar. Codeknya paling baru sekitar beberapa senti, masih kecil ya. Tanaman ini termasuk tanaman yang sangat lambat ya untuk pertumbuhannya. Karena itulah harganya terbilang cukup mahal untuk sikas biru ini. Jadi untuk tanaman sikas biru ini dulu saya beli pertumbuhannya itu dari biji ya. Saya beli ke temen aku di Facebook dulu, orang Jogja yang jual ya. Kebetulan karena ada yang jual dari biji ya. Kalau yang langsung bukan dari biji itu harganya itu lumayan sangat mahal ya. Karena terbilang tanaman yang sangat langka. Jadi kalau nggak dari biji itu mahal banget. Karena dari biji aja harganya sudah sangat mahal ya. Apalagi yang langsung tumbuh seperti ini. Harganya bisa mencapai jutaan ya kalau di Indonesia. Segini harganya bisa mencapai jutaan. Karena itulah dulu saya membelinya mencari yang sudah biji tapi yang udah merekah ya. Bukan saya menanam langsung dari biji, itu enggak. Tapi saya membelinya langsung yang sudah tumbuh. Tapi masih ada bijinya ya. Sekitar 3 tahunan yang lalu. 3 tahun tapi pertumbuhannya masih seperti ini ya, sangat kecil codeknya. Belum nyampe 10 cm ini, baru sekitar 5 cm mungkin ya, 5 cm codeknya. Jadi pertumbuhannya itu terbilang sangat lambat ya untuk tanaman sikas biru ini. Karena itulah harganya sangat mahal untuk tanaman sikas biru ini. Di sini kalau di depan sudah agak panas ya, panasnya sudah agak cukup, makanya warnanya itu keperak-perakan ya, seperti abu-abu dan juga kebiru-biruan. Nah, ini sore hari ya, mataharinya sudah masuk. Jadi kemarin ini habis saya gunduli ya, kemarin ditanam di tanah langsung. Kemudian saya pindah ke pot, tapi maaf ya waktu pemindahan di pot
saya sendiri belum sempat membuat videonya. Jadi seperti itu ya, untuk tanaman sikas biru ini saya menanamnya dari biji. Oke teman-teman, saya rasa cukup ini aja dulu ya. Untuk yang lainnya masih ada satu, tapi saya belum sempat ya, di lain waktu dan kesempatan saya masih ada tanaman yang lainnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe agar aku lebih bersemangat lagi dalam membuat konten tanaman berikutnya. Dan kalian juga tidak akan ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih ya untuk kalian yang udah mensubscribe channel aku. Semoga kita sama-sama mendapat keberkahan. Jangan lupa juga untuk di-share ya, agar lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.